Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program kegiatan saya, yaitu Portal. Portal merupakan akronim dari program orang tua mengajar langsung. Program ini melibatkan kepemimpinan murid dengan mempertimbangkan aspek voice, choice, dan ownership, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Portal merupakan program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan tujuan menciptakan interaksi murid terhadap lingkungan belajar dalam rangka meningkatkan kreativitas dan motivasi murid. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas murid melalui pemanfaatan aset lingkungan. Latar belakang yang saya ambil yang pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu tentang pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi yang menekankan pendidikan merdeka dan kontekstual. Poin profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan cara mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perubahan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Yang kedua adalah mandiri. Di sini kami mencoba untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, gotong royong. Di sini mendorong kepemimpinan murid untuk dapat terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan pemetaan aset dan pemanfaatan dari modal aset yang tersedia di sekitar sekolah, berupa hasil tanaman bambu yang meruah dan warga masyarakat yang memanfaatkannya menjadi kerajinan anyaman, serta usulan dari murid untuk mengangkat kerajinan anyaman sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah. Selain itu, karena keterampilan anak-anak yang sudah bisa membuat besek atau keranjang bambu dengan bahan yang ramah lingkungan ini, sehingga saya berkolaborasi dengan orang tua atau murid untuk memberikan pembelajaran pembuatan kerajinan dengan bahan baku utama, yaitu iratan bambu. Aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SD Negeri Penungkulan yang pertama adalah modal manusia. Tentu saja murid. Sasaran program yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Guru sebagai fasilitator yang menghubungkan dengan narasumber. Pengawas sekolah melakukan pendampingan program yang direncanakan agar terus terlaksana. Wali murid sebagai narasumber. Komite sebagai penghubung antara guru dan wali murid. Warga penyedia bahan baku. Modal sosial, kolaborasi seluruh warga sekolah dan masyarakat tentunya dalam penyediaan bahan baku dan narasumber. Kemudian Kombel SD Negeri Penungkulan, kita berdiskusi dan berkolaborasi tentang pemanfaatan aset yang ada. Media sosial, Facebook, TikTok, dan YouTube kami gunakan untuk pengenalan dan pemasaran produk. Kemudian model lingkungan, karena pada dasarnya sekolah SD Negeri Penungkulan itu berada di daerah pegunungan, jadi di sana terdapat banyak pohon bambu milik masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan anyaman. Di Penungkulan juga ada UMKM. UMKM di sini beberapa masyarakat sudah mengikuti kegiatan UMKM tentang pemanfaatan pohon bambu. Mayoritas wali murid dan beberapa murid bisa membuat anyaman berupa besek. Berikut adalah gambar kegiatan di kelas saya yang membuat anyaman dari bambu dengan bantuan dari wali siswa. Diagram Y kita bagi menjadi 3, yaitu voice, choice, dan ownership. Penjabaran dari diagram Y, voice mengajak murid untuk mendiskusikan jalannya program di awal tahun pembelajaran. Melibatkan murid dalam usulan dan masukan tentang baiknya dan lancarnya kegiatan program portal ini.
Kemudian strateginya, murid diajak berdiskusi tentang materi anyam yang ada di mata pelajaran seni rupa. Murid juga diminta mempertimbangkan usulan pembuatan kerajinan anyam dari bambu yang sudah menjadi kesehariannya. Murid diberi kebebasan memilih salah satu orang tua untuk terlibat menjadi narasumber. Tentunya di sini narasumber yang bisa kita mintai bantuan untuk pembuatan kerajinan anyaman. Choice atau pilihan. Saya memberikan kesempatan pada murid dalam menentukan rencana dan jadwal pelaksanaan program portal ini. Secara musyawarah dan mufakat, melaksanakan pelibatan murid dalam peran dan tugas untuk menjalankan program. Strategi yang saya gunakan, murid bebas memilih jenis bambu bahan dasar karya anyam. Murid membuat catatan khusus tentang hal-hal yang menghambat jalannya program. Murid juga diberi kebebasan membawa alat pendukung yang mempermudah pengerjaan anyaman tersebut. Kemudian murid juga diberi kebebasan mempromosikan produk di media sosial yang mereka punya. Ownership atau kepemilikan. Pada kepemilikan ini, meminta dan merespon pendapat atau masukan dari murid dalam hal ide-ide pelaksanaan program. Kemudian mengarahkan murid untuk melakukan self-assessment atau penilaian pada diri sendiri dalam evaluasi program berupa hasil karya anyaman bambu. Strategi yang digunakan adalah murid berlatih mengaplikasikan seni anyam di luar sekolah. Kemudian murid juga aktif memonitoring promosi hasil anyaman pada media sosial yang mereka gunakan. Murid bangga bahwa anyaman bambu ini menjadi ciri kekhasan yang dimiliki sekolah dan lingkungan daerah sekitar sekolah. Pada 7 aspek lingkungan, ternyata kami bisa memasukkan semua dalam 7 aspek. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Deskripsi kegiatannya, diskusi penentuan program dan daya dukung serta narasumber yang dihadir. Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif. Murid dan guru memberi kebebasan kepada narasumber untuk menyampaikan cara informasi yang dimilikinya. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya, yaitu membuat anyaman berupa besek atau kerajinan lain dengan bantuan dan arahan narasumber. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, yaitu kolaborasi antara guru dan murid, serta melibatkan masyarakat secara langsung sebagai narasumber. Lingkungan yang membuka wawasan, tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya. Murid turut serta dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, serta dalam mengevaluasi program. Penempatan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Tentunya murid terlibat aktif dalam merencanakan kegiatan. Murid juga aktif membuat kriya anyam dari iratan bambu serta mempromosikannya lewat media sosial. Menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Murid di dalam kesempitan bisa berpikir untuk membuat karya dari bahan yang murah dan mudah didapat. Pelaksanaan program portal dalam bentuk ekstrakurikuler dengan waktu 1 kali seminggu direncanakan di hari Rabu setelah jam pelajaran. Portal dapat juga dilaksanakan pada P5 dengan tema kewirausahaan dengan judul hasil lingkunganku. Tantangan yang kami hadapi dengan adanya modal sosial utamanya pemasaran melalui media sosial dan mungkin permintaan kerajinan bambu ini bisa melebihi dari target produksi. Solusinya kami melakukan MOU dengan UMKM atau warga masyarakat sekitar, bahkan mungkin pengepul dari kerajinan bambu ini untuk memenuhi permintaan produksi. Bisa juga membatasi jumlah target permintaan di media sosial menyesuaikan dengan pasokan barang produksinya. Karena dengan program ini murid bisa belajar setiap tahap kewirausahaan. Kesimpulan,
Program ini tentunya berdampak positif pada murid, harus bisa memberikan pelajaran yang bermakna agar selalu terkenang di hati murid sehingga bisa memberikan kontribusi berharga dalam hidup mereka. Program ini menjadi salah satu program yang bisa diberikan kepada murid SD di kelas atas dengan mengangkat pendekatan berbasis aset yang ada di sekitar sekolah dan pembelajaran P5 dengan tema kewirausahaan. Salah satu pemanfaatan bambu yang ramah lingkungan dan dekat dengan kehidupan anak. Program orang tua mengajar langsung merupakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung terwujudnya kepemimpinan murid. Program ini juga dapat mempromosikan voice, choice, dan ownership. Kemudian juga memuat 7 karakteristik lingkungan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi kepada yang melihat video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.